warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga Allah meridhoi kesehatan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Walaupun pembelajaran hari ini kita masih menggunakan cara daring atau online, tetapi kalian harus tetap semangat dalam melaksanakan pembelajarannya ya. Dan kita bersama-sama berdoa agar virus corona ini cepat hilang dari negara kita, sehingga kita bisa bertatap muka di sekolah, bisa berbincang-bincang dengan teman, bisa menanyakan dengan guru secara langsung. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk menentukan dan menjelaskan komposisi suatu fungsi. Kemarin Ibu sudah menyuruh kalian untuk merangkum atau meresum tentang materi komposisi suatu fungsi, dan sekarang kalian lihat ya penjelasan yang Ibu berikan di video berikut ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tuangkan pertanyaan di grup WhatsApp dan nanti kita akan berdiskusi secara pembelajaran hari ini yaitu tentang komposisi suatu fungsi. Coba anak-anak, apa itu komposisi suatu fungsi? Kan kemarin Ibu sudah menyuruh kalian untuk merangkum atau meresum tentang materi komposisi suatu fungsi. Coba apa? Nah, ya benar. Jadi, komposisi suatu fungsi itu merupakan fungsi komposisi yang digabungan dari dua fungsi atau lebih dan dilambangkan dengan bundaran. Nah, jadi ingat ya, kalau komposisi itu pasti dilambangkan dengan suatu bundaran. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu F bundaran GX sama dengan berarti nilai F dalam kurung GX. Nah, yang kedua yaitu ada G bundaran FX berarti sama dengan G dalam kurung FX. Berarti kata atau kalimat yang mudah dipahami itu F bundaran G itu berarti nilai G-nya disubstitusikan atau dimasukkan ke nilai fungsi F-nya. Jadi apabila ada FOG berarti nilai G-nya dimasukkan ke nilai F. Kalau misalkan GOF berarti nilai F-nya dimasukkan atau disubstitusikan ke G. Biasanya substitusi itu kalian tuh agak apa sih substitusi? Nah, di substitusi itu bahasa sehari-harinya yaitu memasukkan. Jadi FOG berarti nilai G dimasukkan ke fungsi F, GOF berarti nilai F dimasukkan ke fungsi G. Nah, agar kalian jelas lebih mengerti, kita langsung saja ke contoh soalnya. Yang pertama. Nah, di sini ada contohnya diketahui fx-nya itu 2x ditambah 5 dan gx-nya itu sama dengan 3x dikurang 4. Nah, yang ditanyakan itu FOG X dan GOF X ya. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita akan mencari tahu dulu tentang FOGX atau F bundaran G atau nilai G-nya dimasukkan ke fungsi F-nya ya. Nah, setelah itu, ini rumusnya yang tadi ya. Apabila FOGX atau F bundaran GX berarti F buka kurung GX. Nah, setelah itu F nilai G-nya itu kita taruh atau kita masukkan. Nah, nilai GX-nya berarti 3X dikurang 4. Nah, setelah itu dimasukkan nilai GX-nya ini dimasukkan ke fungsi F-nya. Nah, fungsi F-nya itu kan 2X ditambah 5. Berarti 2X-nya diganti dengan 3X dikurang 4 ditambah 5. Nah, kenapa sih ini bisa jadi seperti ini? Nah, Ibu contohkan ya. Yang pertama, Fx sama dengan 2X ditambah 5. Itu nilai Fx-nya ya. Nah, apabila Ibu gantikan dengan nilai A, Fa, atau X-nya itu digantikan dengan nilai A, maka pasti hasilnya 2A ditambah 5 ya, karena nilai X-nya digantikan dengan nilai A. Apabila Ibu nilai X-nya digantikan dengan B, berarti hasilnya 2B ditambah 5. Apabila Ibu menggantikan nilai X-nya dengan P, berarti 2P ditambah 5. Nah, jadi apabila Ibu menggantikan nilai F
menggantikan nilai X-nya dengan 3X dikurang 4 berarti 2 dikali 3X dikurang 4 ditambah 5. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita operasikan seperti biasa. 2 kali 3X berarti 6X. 2 dikurang 4, negatif 8. Ditambah 5. Negatif 8 punya utang 8, dibayar 5. Berarti tinggal punya utang 3. Nah, setelah itu kita ke GOFX atau G bundaran fx. Berarti nilai fx-nya dimasukkan ke nilai fungsi g-nya, gx-nya ya. Nah, rumusnya kan G buka kurung fx sama dengan G, fx-nya dimasukkan 2x ditambah 5. Nah, fungsi g-nya itu kan 3x dikurang 4. Jadi 3. Nah, x-nya itu diganti dengan nilai fx. Nilai fx itu yaitu 2x ditambah 5. Jadi 3 dikali 2x ditambah 5 dikurang 4. Sama dengan 3 kali 2, 6x. 3 dikali 5, 15. Dikurang 4. Jadinya hasilnya 6x ditambah 11. Lanjut kita ke soal berikutnya. Nah, di sini ada contoh soal yang nomor 2. Diketahui nilai fx-nya itu persamaan kuadrat. Jadi ada kuadratnya ya. 3x kuadrat dikurang 5x ditambah 7. Dan fungsi gx-nya itu yaitu 4x dikurang 6. Nah, masih sama seperti yang contoh soal yang nomor pertama atau contoh soal yang nomor 1. Jadi ini yang ditanyakannya itu nilai FOGX dan GOFX. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita cari FOGX ya. Nah, berarti rumusnya yang tadi kan udah Ibu jelaskan, F buka kurung G dikali X. GX ya, F dibuka kurung G, X. Nah, berarti nilai G-nya dimasukkan ke fungsi F. Nah, jadi nilai F sama dengan kita masukkan nilai GX-nya yaitu 4X dikurang 6. Nah, nilai GX-nya ini kan tadi GX. Berarti kalau misalkan Ibu di sini FX berarti 3X kuadrat kan? Karena ini F-nya mempunyai nilai 4x dikurang 6, berarti nilai x-nya itu diganti dengan 4x dikurang 6. Nah, jadinya 3 dikali 4x dikurang 6 kuadrat dikurang 5 dikali 4x dikurang 6 ditambah 7. Nah, ini masih sama ya. Karena kalau misalkan kita fx sama dengan berarti 2x ditambah 5. Karena nilai x, karena nilai f-nya itu dimisalkan x. Apabila Ibu misalkan nilai f-nya sama dengan a, berarti hasilnya 2a ditambah 5. Apabila Ibu memisalkan nilai f-nya itu b, berarti 2b ditambah 5. Misalkan nilainya p, berarti 2p ditambah 5. Dan apabila Ibu memisalkan nilainya itu 4x dikurang 6, maka hasilnya yaitu 3 kali 4x dikurang 6 kuadrat dikurang 5 kali 4x dikurang 6 ditambah 7. Jadi nilai x-nya itu digantikan dengan 4x dikurang 6 atau nilai gx-nya itu dimasukkan ke fx-nya ya. Nah, setelah itu jadi nilai yang ini kita gantikan dengan nilai x yang ini. Jadinya 3 dikali 4x dikurang 6 kuadrat dikurang 5 dikali 4x dikurang 6 ditambah 7. Seperti itu. Nah, kita operasikan seperti biasa. Maka persamaan kuadrat dari 4x dikurang 6 ya, dikurang 6 kuadrat itu yaitu 16x kuadrat dikurang 48x ditambah 36. Nah, negatif 5 dikali 4 negatif 20x. Negatif 5 dikali negatif 6 positif 30. Nah, jadi kita sederhanakan lagi. Hasilnya itu menjadi 48x kuadrat. 3 kali 16x kuadrat berarti 48x kuadrat
dikurang 3 kali negatif 48x berarti negatif 144x. 3 dikali 36 berarti ditambah positif ya, 108. Negatif 20x ditambah 30 ditambah 7, jadinya 37. Jadi hasil sederhananya lagi yaitu hasil akhirnya dari FOG itu yaitu 48x kuadrat dikurang 16x ditambah 145. Nah, sekarang ke GOFX ya, atau nilai fx-nya dimasukkan ke G-nya. Nah, ini fx-nya kan udah diketahui 3x kuadrat dikurang 5x ditambah 7. Nah, sedangkan fungsi G-nya itu yaitu 4x dikurang 6. Berarti nilai x-nya itu digantikan dengan nilai fx-nya ya. Nah, jadinya 4 dikali 3x kuadrat dikurang 5x ditambah 7 dikurang 6. Maka hasilnya yaitu 12x kuadrat dikurang 20x ditambah 22. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, di sini ada soal diketahui nilai fx-nya itu 2x ditambah 3 per x kurang 5. Nah, jadi ini contoh soal untuk bentuk pecahan ya. Dan gx-nya itu yaitu 6x dikurang 7. Nah, yang ditanyakan masih seperti yang tadi, FOG x dan GOF x-nya. Nah, penyelesaiannya yang pertama, FOG x berarti nilai G-nya dimasukkan ke nilai F. Nilai G-nya disubstitusikan ke nilai F. Atau bahasa kalian yang mudah dipahami, nilai G-nya itu dimasukkan ke nilai fungsi fx-nya. Nah, jadi nilai G-nya itu kan 6x dikurang 7. Sedangkan nilai fungsi f-nya itu 2x ditambah 3 per x dikurang 5. Jadi, nilai ini menggantikan untuk nilai x-nya ya. Nah, jadi nilai gx-nya ini dimasukkan dan ditulis di untuk menggantikan bilangan x-nya, angka x-nya. Nah, setelah itu kan kita 2x ditambah 3, berarti x-nya digantikan dengan 6x dikurang 7. Ditambah 3, x dikurang 5 berarti digantikan dengan x-nya, yaitu digantikan dengan 6x dikurang 7 dikurang 5 ya. Ini soalnya. Nah, setelah itu kita operasikan seperti biasa. 2 kali 6x, 12x. 2 dikali negatif 7, negatif 14x ditambah 3. 6x dikurang 7 dikurang lagi 5, jadi hasilnya 6x dikurang 12. Nah, maka hasil akhirnya yaitu negatif 12x dikurang 11 per 6x dikurang 12. Nah, ini operasi seperti biasa aja ya, operasi pengurangan dan penjumlahan. Nah, yang selanjutnya yang ditanyakan yaitu GOFX, berarti nilai fx-nya dimasukkan ke fungsi gx-nya. Nah, sedangkan kita di sini fx-nya itu yaitu bentuk pecahan. Nah, jadi sama saja nilai pecahan ini atau nilai fx-nya ini kita gantikan atau masukkan ke nilai x dari fungsi g. Nah, jadi kan gs-nya itu kan 6x dikurang 6. X-nya ini digantikan dengan 2x ditambah 3 per x dikurang 5. Nah, jadi kita operasikan seperti biasa. 6 kali 2x, 12x. 6 dikali 3, 18x. Nah, untuk pengoperasian bilangan pecahan ini, untuk bilangan atasnya aja, yang bawahnya tidak usah. Jadi, apabila ada bentuk seperti ini, nilai ini, 6 ini hanya dioperasikan dengan bilangan yang atasnya saja. Nah, setelah itu kita samakan penyebutnya, yaitu negatif 7 ini harus disamakan dengan penyebutnya, yaitu x dikurang 5. Jadi, dibuat kayak gini, jadi negatif 7 per 1 dikali x dikurang 5, 1 dikali x dikurang 5. Nah, kita operasikan seperti biasa, negatif 7x, negatif 7 dikali negatif 5, positif 35, per x dikurang 5. Nah, ini karena penyebutnya sama, berarti kita bisa atau boleh menulisnya satu saja, yaitu x dikurang 5, satu saja.
Jadi hasilnya yaitu 5x ditambah 3 per x dikurang 5. Kita ke contoh soal yang keempat. Nah, di sini Ibu sengaja memberi penjelasannya yaitu tentang contoh-contoh biar kalian terbiasa dengan contoh atau soal dari fungsi komposisi suatu fungsi ini. Nah, yang soal yang keempat ini contohnya diketahui FOG itu FOG X-nya itu 8X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Nah, di sini yang diketahuinya nilai FOG-nya dan nilai FX-nya yaitu 2X dikurang 1. Nah, yang ditanyakan nilai GX-nya, berarti ini kebalikan ya dari yang soal sebelumnya. Nah, yang pertama, kan kita substitusikan dulu aja, atau tulis dulu ulang. FOG X sama dengan 8X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Nah, nilai ininya kita tulis. Setelah itu, kita masukkan rumus FOG X itu kan berarti F buka kurung GX. Nah, 8X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Setelah itu, kita nilai F-nya kita masukkan atau ditulis. F-nya itu digantikan dengan 2X dikurang 1. 2, X-nya itu kan GX, ya. Dikurang 1. Masih seperti biasa. Setelah itu, negatif satunya itu kita pindah ruaskan ke sebelah kanan atau sama-sama dijadikan 0 yang belah sini. Jadi yang sebelah kiri ditambah 1 dan sebelah kanan ditambah 1, atau bahasa yang mudah kalian pahami itu negatif satunya dipindah ruaskan ke sebelah kanan. Jadi pasti hasilnya positif. Apabila sesuatu yang dipindahkan maka hasilnya tuh kebalikannya ya. Jadi kan tinggal 2GX sama dengan 8X kuadrat ditambah 4X ditambah 3 ditambah 1. Maka hasilnya yaitu 2GX sama dengan 8X kuadrat ditambah 4X, 3 tambah 1, 4. Nah, setelah itu, kan kita yang ditanyakan tuh nilai GX-nya. Berarti, kita nilai 2-nya itu kita taruh di sebelah kanan juga. Nah, jadi, karena ini bentuknya perkalian, maka apabila dipindah ke sebelah kanan, maka pasti hasilnya pembagian. Kalau pengurangan jadi penjumlahan jadi pengurangan, perkalian jadi pembagian, dan pembagian jadi perkalian. Nah, jadi di sini perkalian berarti dibagi ya. Nah, jadi hasil akhirnya yaitu nilai X-nya itu 4X kuadrat ditambah 2X ditambah 2. Nah, kita ke contoh soal yang terakhir. Nah, di sini ada soal diketahui nilai FOG X-nya itu 3X kuadrat ditambah 5X dikurang 6, dan nilai GX-nya itu X ditambah 4. Dan yang ditanyakan yaitu nilai FX-nya. Yang tadi yang ditanyakan nilai GX-nya, dan sekarang yaitu nilai FX-nya. Nah, masih sama. Kita tulis dulu nilai FOG X sama dengan 3X kuadrat ditambah 5X. Nah, kita ubah menjadi ke bentuk rumusnya. FOG X-nya itu rumusnya berarti F buka kurung GX sama dengan, ini masih seperti biasa ya, masih ditulis sama 3X kuadrat ditambah 5X dikurang 6. Nah, setelah itu nilai GX-nya itu kita ubah menjadi X ditambah 4. Jadi, Fx ditambah 4 sama dengan 3X kuadrat ditambah 5X dikurang 6. Nah, Kak ini baru ditulis ulang, dan di sini kita belum diubah menjadi X ditambah 4. Nah, agar lebih mudah dan tidak panjang, maka kita misalkan saja X ditambah 4-nya itu sama dengan M. Nah, setelah itu Fm sama dengan 3. Nah, ini kan X ditambah 4-nya diubah menjadi M. Berarti Fm sama dengan 3M kuadrat ditambah 5M dikurang 6. Sedangkan nilai M-nya di sini diubah menjadi X ditambah 4. Jadi, 3 dikali M ditambah 4 kuadrat karena ini M kuadrat. Nah, setelah itu ditambah 5 dikali M ditambah 4 dikurang 6. Nah,
ini X-nya diganti dengan M ya berarti. Nah, setelah itu kita operasikan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Nah, berarti yang pertama kita harus mengoperasikan M ditambah 4 bentuk kuadrat atau dikuadratkan, berarti M kuadrat ditambah 8M ditambah 16, ini dari M ditambah 4 dikalikan dengan M ditambah 4. Nah, setelah itu ada yang di dalam kurung lagi, berarti kita harus mengoperasikannya terlebih dahulu, jadinya 5 dikali M 5M, 5 dikali 4 20 dikurang 6. Setelah itu kita masih seperti tadi, operasikanlah dulu yang di dalam kurung. Nah, jadinya di sini 3 kali M kuadrat 3M kuadrat, 3 dikali 8M 24F, 3 kali 16 48. Nah, ini masih ditulis seperti biasa. Setelah itu kita operasikan sesuai, atau kita yang M kuadrat dengan M kuadrat, yang M dengan M, yang konstanta dengan konstanta, agar lebih mudah dalam menyelesaikan operasinya, atau lebih sederhana gitu, agar kalian tidak bingung. Nah, setelah itu yang M kuadrat dengan M kuadrat, karena di sini M kuadrat cuma ada 1, berarti 3M kuadrat ditambah 24M ditambah 5M, karena variabelnya sama, ditambah 48 ditambah 20 dikurang 6, karena ini termasuk konstanta. Nah, setelah itu Fm kita operasikan 3M kuadrat, 24M ditambah 5M 29M, 48 ditambah 20 dikurang 6 62. Nah, kita karena yang ditanyakan itu nilai Fx-nya, berarti M-nya di sini kita ubah menjadi X lagi, sama dengan, berarti M-nya di sini kita ubah menjadi X, jadinya 3X kuadrat tambah 29X ditambah 2 ditambah 62. Nah, sebenarnya apabila tidak dimisalkan juga masih bisa, tetapi agak terlalu panjang dan agak terlalu rumit, jadi ibu memisalkan saja. Nah, apabila dari kalian ada yang masih belum dipahami, kita diskusikan di grup WhatsApp, dan kalian perhatikan ya kayak mana penyelesaiannya dalam soal tentang FOG, GOF yang ditanyakan Fx-nya atau Gx-nya. Nah, terima kasih.